Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Karina Hansir, mahasiswa semester 6 dengan NPM 0227221161. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai akuntansi untuk operasi cabang atau akuntansi cabang. Nah, langsung saja untuk mempersingkatkan waktu, kita masuk pada pembahasan yang pertama. Baik, langsung saja kita masuk pada akuntansi koperasi cabang. Nah, kantor pusat dan cabang harus mencatat transaksi yang terjadi pada sistem akuntansi masing-masing. Transaksi-transaksi dicatat seperti biasa dan tidak ada perlakuan khusus yang diperlukan. Selain itu, kantor pusat maupun cabang harus mencatat transaksi yang terjadi di antara mereka pada sistem akuntansi masing-masing. Nah, untuk lebih jelas, kita akan masuk pada akuntansi akun antar perusahaan yang dimana akun tersebut merupakan akun resiprokal antar KP atau kantor pusat dan kantor cabang atau saldo berlawanan arah. Akun antar perusahaan pada pembukuan kantor pusat sering disebut investasi di cabang, sementara akun resiprokal di pembukuan cabang dinamakan kantor pusat. Selanjutnya yaitu pendirian cabang. Ketika suatu perusahaan mendirikan sebuah cabang, transfer aset ke cabang dicatat oleh kantor pusat pada akun investasi di cabang. Demikian pula, cabang mencatat transfer tersebut di akun kantor pusat. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa PT Jaya berlokasi di Jakarta mendirikan sebuah cabang di Medan, Sumatera Utara. Kantor pusat mentransfer ke cabang berupa kas 20 juta, peralatan kantor baru senilai 5 juta, dan peralatan toko baru senilai 30 juta. Kantor pusat mencatat transfer tersebut dengan ayat jurnal sebagai berikut. Investasi di cabang Medan sebesar 55 juta, kas 20 juta, peralatan kantor 5 juta, peralatan toko 30 juta. Untuk cabang Medan, PT Jaya mencatat transfer aset dari kantor pusat dengan ayat jurnal berikut ini. Kas 20 juta, peralatan kantor 5 juta, peralatan toko 3 juta, kantor pusat sebesar 5 juta. Nah, selanjutnya yaitu di sini perhatikan bahwa setelah kantor pusat dan cabang mencatat transfer akun investasi di cabang Medan pada pembukuan kantor pusat dan akun kantor pusat pada pembukuan cabang memiliki saldo resiprokal sebesar 55 juta, laporan posisi keuangan tersendiri yang dibuat oleh cabang Medan sesaat setelah transfer akan tampak seperti aset dan liabilitas. Aset di mana kas 20 juta, peralatan kantor 5 juta, peralatan toko 30 juta, jadi totalnya 55 juta. Untuk liabilitas kantor kantor pusat sebesar 55 juta, jadi totalnya 55 juta. Nah, selanjutnya itu pengakuan laba cabang. Nah, yang pertama, laba tiap cabang dihitung secara periodik dengan cara yang normal seperti biasa. Yang kedua, cabang jarang menghitung PPh atas laba untuk setiap cabang atau mencatat beban PPh atas laba di pembukuan atau kewajiban perusahaan secara keseluruhan. Nah, yang ketiga, seluruh pendapatan dan biaya ditutup ke ikhtisar laba rugi, saldo menunjukkan laba cabang pada suatu periode dan ditutup ke akun kantor pusat. Misalnya, asumsikan akun ikhtisar laba rugi cabang Medan memiliki saldo kredit sebesar 63 juta pada akhir periode. Akun ikhtisar laba rugi ditutup dengan ayat jurnal pada pembukuan cabang Medan sebagai berikut. Nah, untuk cabang menutup ikhtisar laba rugi sebesar 63 juta di debit, kantor pusat sebesar 63 juta di kredit. Setelah menerima laporan laba cabang Medan, kantor pusat mencatat ayat jurnal yang dimana investasi dari cabang Medan sebesar 63 juta di debit, laba cabang Medan sebesar 63 juta di kredit. Ayat-ayat jurnal ini menunjukkan hubungan resiprokal antara akun investasi di cabang Medan dan akun kantor pusat saat laporan keuangan disiapkan untuk perusahaan secara keseluruhan. Akun investasi di cabang Medan, akun kantor pusat, dan akun laba cabang Medan semuanya harus dieliminasi. Nah, selanjutnya yaitu pengiriman persediaan ke cabang.
Cabang yang membeli dan menjual persediaan diperoleh dari yang pertama kantor pusat dan yang kedua diizinkan sebagai sebagian dari eksternal atau dicatat seperti biasa. Contohnya, jika cabang Medan PT Jaya membeli barang dagangan senilai 5 juta dari pedagang grosil independen dan cabang menggunakan metode persediaan perpetual, maka transaksi tersebut akan dicatat oleh cabang sebagai berikut. Nah, persediaan sebesar 5 juta di debit, kas sebesar 5 juta di kredit. Nah, selanjutnya yaitu pembagian beban secara proporsional. Beban cabang yang terjadi dan dibayar oleh cabang dicatat pada pembukuan cabang, namun kantor pusat dapat memutuskan untuk menetapkan beban ke cabang. Penetapan beban dapat dibagi ke beberapa jenis. Nah, yang pertama, beban yang terjadi di cabang tapi dibayar kantor pusat atau persediaan yang dibeli dari pihak eksternal oleh cabang ditagih ke KP. Nah, yang kedua, beban yang dikeluarkan oleh KP atas nama cabang, misalnya penyusutan atas peralatan cabang yang dicatat di KP atau biaya kampanye iklan untuk cabang yang diminta oleh KP. Nah, yang ketiga, alokasi beban yang dikeluarkan KP sebagian dari biaya promosi umum atau biaya overhead KP. Alokasinya berdasarkan laba cabang dan dicatat pada pembukuan KP, cabang mendapat alokasi beban atau cabang mencatat beban perusahaan. Nah, cabang mendapat alokasi beban atau cabang mencatat beban pada perusahaan, beban utilitas sebesar 14 juta, beban penyusutan sebesar 3 juta, dan overhead umum sebesar 8 juta. Jadi total biaya pada keseluruhannya sebesar 35 juta. Nah, investasi di cabang Medan, untuk jurnalnya investasi di cabang Medan sebesar 35 juta, biaya utilitas sebesar 14 juta, biaya penyusutan sebesar 3 juta, biaya overhead umum sebesar 18 juta, atau mengalokasikan beban ke cabang Medan. Nah, untuk jurnal cabang, biaya utilitas sebesar 14 juta, biaya penyusutan sebesar 3 juta, biaya overhead umum sebesar 18 juta. Jadi kantor pusat sebesar 35 juta atau mencatat beban ke cabang Medan. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Dengan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.